Siang itu tepat pukul 11, hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020. Terjadi sebuah laka lantas yang melibatkan seorang pengendara wanita yang pada saat itu tergeletak di pinggir jalan baru Kampung Lama, Kelurahan Manuali 2, Kecamatan Alak Kota, Kupang, NTT. Warga yang berkerumun segera mencari pertolongan dengan memberhentikan sebuah mobil bak yang kala itu melintas. Warga minta tolong kepada Pak Supir untuk segera membawa korban yang sudah tak sadarkan diri itu ke rumah sakit. Kala itu tak hanya wanita yang menjadi korban. Rupa-rupanya ada juga seorang pria yang sedari tadi terus saja memegangi tangan wanita itu. Si pria terlihat khawatir dan ketakutan, sembari terus memanggil-manggil nama wanita itu yang menjadi korban. Pak Supir dan Kenek dibantu oleh warga menaikkan tubuh korban ke atas mobil bak dan segera membawanya ke rumah sakit. Ikut juga dalam rombongan si pria yang terlihat panik itu. Sementara si Kenek mengikuti mobil dari belakang, sembari membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang terlibat laka lantas itu. Mobil bak melaju dan segera menuju fasilitas IGD agar korban segera mendapatkan pertolongan dengan cepat dan tepat. Sesampainya di depan pintu IGD, benar saja para petugas segera menghampiri mobil dan segera membawa korban ke dalam dan melakukan pertolongan. Pihak rumah sakit yang meminta keterangan kepada pria yang mengantar korban mendapatkan informasi bahwa wanita yang disampaikan menjadi korban itu adalah bernama Berdi Susanti Gabriel. Petugas IGD yang menangani Berdi mengatakan bahwa Berdi sudah tak bernyawa. Diperkirakan korban telah meninggal dunia saat terjadi kecelakaan dan atau saat perjalanan ke rumah sakit. Namun tahukah kalian, di balik laka lantas yang merenggut nyawa seorang wanita muda ini, terdapat semacam konspirasi yang menyelimutinya. Kejadian ini, ya tepat, adalah sandiwara belaka. Dikarenakan pria yang berada dengan korban pada saat kejadian itu terjadi adalah seseorang yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa wanita itu. Seenggaknya pelaku melakukan 3 alibi untuk menyamarkan penghilangan nyawa itu menjadi seperti seolah-olah laka lantas. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Berdi Susanti Gabriel? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Berdi Susanti Gabriel, yang biasa dipanggil Nova ini, adalah wanita yang di tahun 2020, usianya 30 tahun. Ia berasal dari Bakunase, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, NTT. Dari informasinya, Nova dikatakan bekerja sebagai karyawan SPBU. Singkat cerita, di lingkungan tempat di mana Nova bekerja, ia mengenal seorang pria yang menjadi teman satu kerjanya. Mereka terlihat dekat, hingga kedekatan mereka membawa mereka tenggelam dalam kisah cinta yang mendalam. Pria itu bernama Aldit Reynaldo Ntero, alias Adibu, 27 tahun, 3 tahun lebih muda dari Nova. Adibu adalah warga yang tinggal di Kecamatan Maulava, Kupang, NTT. Berjalannya waktu, hubungan yang terjalin di antara mereka seringkali diwarnai dengan keributan. Dari infonya, selama berpacaran dengan Nova, ternyata Adibu punya sifat yang sangat posesif. Ia seringkali melarang Nova untuk bertemu dan bergaul dengan teman-temannya, apalagi jika teman-temannya adalah seorang pria. Sifat cemburu yang dimiliki oleh Adibu membuat Nova menjadi tak tahan dan tak nyaman dengan hubungan mereka. Cekcok mulut yang sering kali terjadi akhirnya membawa mereka di penghujung tali kasih yang selama ini mereka rajut bersama-sama. Nova nggak tahan, dia minta putus. Tidak dijelaskan sejak kapan dan berapa lama mereka menjalin hubungan. Tapi sejak kandasnya hubungan mereka tetap menjalin hubungan sebagai teman. Dikarenakan juga mereka adalah teman satu pekerjaan yang saban hari ya bakal ketemu mulu tuh. Setelah sekian purnama, Nova menjalani hidup tanpa seorang kekasih. Tibalah di hari itu, hari di mana ia kembali menemukan sosok pacar yang akan membawa hari-harinya semakin berwarna. Pria beruntung pemilik hati Nova itu adalah bernama Simon. Simon ini ternyata bukanlah laki-laki yang baru dalam hidup Nova. Simon sudah lama ia kenal, dan keluarganya cukup dekat dengan keluarga Nova. Simon adalah pemilik bengkel, yang dimana lokasi bengkelnya tepat berada di depan SPBU di mana Nova bekerja. Hubungan kali ini yang terjalin antara Nova dan Simon berjalan langgeng. Tak ada masalah dan kesedihan yang mengiringi perjalanan cinta Nova dan Simon. Dan dari hal inilah yang membuat Nova dan Simon sama-sama berencana ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Mereka singkatnya akan menikah tak lama lagi. Semua keluarga dan teman kerja Nova pun sudah mengetahui soal hubungan Nova dan Simon yang serius ini. Namun di balik terbinanya hubungan bersama Simon, Nova ternyata masih seringkali berhubungan dengan Adibu sang mantan kekasih.
Semua ini berawal dari Adibu yang masih saja menghubungi Nova dari pesan singkat atau panggilan telepon. Nova awalnya sangat terganggu dan minta Adibu agar nggak lagi menghubunginya, dikarenakan ia sudah punya pasangan, bahkan akan menikah sebentar lagi. Namun, Adibu nggak peduli. Ia masih saja terus menghubungi Nova. Hal itu dikarenakan oleh Nova yang juga masih saja memberikan semacam harapan dengan meladeni pesan dan telepon yang masuk dari mantannya itu. Bahkan dikatakan adiknya Nova juga pernah memergoki Adibu, masih saja sering datang ke rumahnya. Ya walau hanya sekedar mengantarkan makanan atau bertemu dengan Nova di depan rumah. 26 Oktober tahun 2020 jam 8 pagi. Nova mendapatkan telepon dari Adibu. Dikatakan pada saat itu, Adibu mengajak Nova untuk bertemu di sebuah tempat untuk makan bersama. Katanya dan singkatnya, ajakan itu Nova terima. Tak lama setelah sambungan telepon itu terputus, Nova langsung saja mencuci mukanya dan minta izin kepada orang rumah. Dikatakan bahwa ia ingin keluar sebentar dan mau pinjam motor milik kakak laki-lakinya. Sepeda motor Honda Beat yang dibawa Nova pun melaju ke tempat yang terjanji. Kala itu mereka janji untuk bertemu di warung milik Ibu Teni yang berlokasi di BTN Jalur 40 dekat RCTI. Sekitar jam 10 pagi Nova tiba dengan sepeda motornya di pertokoan kios. Di sana ia parkirkan sepeda motornya di depan kios Bugis yang di pagi itu masih tutup dan tak ada orangnya. Nova meninggalkan motornya di sana dikarenakan ia akan naik motor dengan Adibu. Tak lama menunggu, Adibu pun datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya. Mereka berdua pun melaju menuju warung Ibu Teni. Dari informasi yang saya dapatkan di tengah perjalanan, Adibu mendapatkan telepon dari seorang temannya. Entah apa yang mereka bicarakan pada saat itu. Namun yang pasti setelah sambungan itu berakhir, Nova dikatakan meminjam atau mengambil ponsel milik Adibu dan mengecek semua pesan singkat yang ada di ponsel itu. Untuk apa dan cari apa? Entahlah. Namun dari hal itu membuat mereka saling terlibat cekcok dan adu mulut. Singkatnya, sesampainya di warung makan Ibu Teni di BTN, Nova dan Adibu kembali bertengkar. Bahkan Nova saat itu sempat berucap makian kepada Adibu. Adibu mencoba meredam kemarahan Nova dengan mengajak Nova masuk ke dalam rumah makan. Namun ternyata ditolak oleh Nova. Seketika mood Nova menjadi jelek. Ia sudah tak ingin makan bersama dengan Adibu. Dan dia minta Adibu untuk mengantarkannya pulang. Mendapatkan perintah itu, Adibu nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya menuruti permintaan Nova dan memboncengnya untuk kembali pulang. Dalam perjalanan pulang yang melintasi jalur 40 ke arah Jalan Baru di Kelurahan Manuali 2, Kecamatan Alak, Nova dan Adibu kembali terlibat pertengkaran yang hebat. Dikatakan pada saat itu Adibu nggak tahan mendengar segala ocehan yang dilontarkan oleh Nova yang tertuju untuk dirinya. Lalu dikarenakan nggak tahan emosi Adibu, akhirnya pun memuncak. Kala itu ia mencoba untuk menghentikan ocehan Nova dengan menyikut pinggang kanan Nova dalam kondisi sepeda motor melaju dalam kecepatan yang tinggi. Dan sialnya pada saat itu Nova duduk dengan posisi miring. Dan dikarenakan sikutan tangan itulah yang kemudian membuat Nova yang sedang ia bonceng itu terjatuh dari motor. Adibu baru menyadari kondisi itu saat ia berada 8 meter di depan. Kala itu ia melihat Nova terjatuh terlentang di atas aspal. Dan helm yang ia gunakan sudah terlepas dan jatuh ke aspal pula. Adibu sempat terkejut dengan peristiwa yang menimpa Nova kala itu. Segera ia berlari mendekati Nova yang merintih kesakitan. Dari informasi yang beredar, Nova masih baik-baik saja. Hanya saja terdapat luka lecet yang gak begitu parah di tangannya. Kembali dari informasi yang saya kulik, dikatakan bahwa pada saat Adibu mendekati Nova yang merintih, pertengkaran dan atau omelan masih saja terus keluar dari mulut Nova. Kemarahan Nova semakin menjadi ketika ia tahu apa yang menyebabkan ia jatuh ke aspal. Adibu yang tak terima menjadi gelap mata. Melihat kondisi jalan di siang itu masih sepi dari warga, ia pun mengambil sebuah batu berukuran sedang. Tak pakai pikir panjang, Adibu benda keras itu ke arah kepala Nova berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Hal itu yang terjadi akhirnya membuat Nova tak sadarkan diri. Noda merah pun memanjir kala itu. Dan tak lama kemudian, Nova dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Dan inilah alibi pertama yang Adibu lakukan demi menutupi kejahatannya. Kala itu ketika ia tahu bahwa Nova tak sadarkan diri, segera ia pakaikan helm Nova. Dan dengan kedua tangannya, Adibu tarik tubuh Nova dan merangkulnya. Sambil menangis ia berteriak sekencang-kencangnya dan minta tolong kepada warga yang kemudian berkerumun. Adi berhasil meyakinkan warga bahwa ia baru saja mengalami laka lantas.
Warga yang melihatnya pun mencoba membantu dengan mencarikan pertolongan, dengan mencarikan kendaraan yang dapat membawa korban ke rumah sakit terdekat. Dan saat itulah mobil bak yang tadi saya sebutkan melintas di TKP. Seperti yang saya ungkap di awal video, Nova dinyatakan dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa saat sebelum ia sampai di rumah sakit Angkatan Laut. Hal itu tentu membuat Adibu panik dan kelimpungan. Di tengah-tengah kepanikannya, Adibu menghubungi temannya yang bernama Patrick untuk datang ke rumah sakit. Maksud dan tujuan ia menghubungi Patrick adalah agar bisa membantu mengantarkannya untuk mengambil motor milik Nova yang kala itu masih terparkir di kios Bugis. Dan inilah alibi Adibu yang kedua. Singkatnya, setelah Adibu berhasil mengambil motor Nova, kemudian ia membawanya kembali ke tempat lokasi kejadian Nova terjatuh. Oh ya, sebagai info, semua ini ia lakukan di siang hari, dan sepertinya TKP adalah tempat yang sepi dan jarang dilalui oleh warga yang melintas. Di sana Adibu membuat seolah-olah bahwa benar adanya sepeda motor itu terlibat laka lantas. Kala itu Adibu sengaja menjatuhkan sepeda motornya ke aspal, tepat di lokasi kejadian. Selain itu, Adibu juga mencari batu yang tadi ia pakai dan ia letakkan di sekitar lokasi kejadian. Serta tak lupa, ia membuat semacam goresan di aspal. Tujuannya agar mirip seperti laka lantas. Selesai dan ia kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Adibu kembali pada alibinya yang ketiga. Saat itu ia tinggalkan rumah sakit dan pergi ke rumah rekannya. Di rumah temannya, Adibu minta tolong untuk menghubungi keluarga Nova dan tolong katakan bahwa Nova terlibat laka lantas dan saat ini sedang berada di rumah sakit Angkatan Laut. Dan katakan juga bahwa ia mengenal Nova dikarenakan ia sering mengisi bensin di SPBU di mana Nova jaga. Sepupu Nova yang bernama Grace di hari itu, tanggal 26 Oktober, tepat jam 5, menerima telepon dari orang yang menggunakan private number. Saat diangkat, pria itu berkata bahwa Nova saat ini sedang berada di rumah sakit Angkatan Laut. Tak lama, telepon pun terputus. Tak lama kemudian, Simon pun datang ke rumah Nova untuk menjemput Nova bekerja seperti biasa di sore hari. Namun sore itu berbeda dengan sore-sore biasanya. Dikarenakan Simon yang baru aja sampai di rumah Nova dikabarkan oleh Grace bahwa Nova sedang berada di rumah sakit Angkatan Laut. Simon yang mendengar kabar itu segera pergi menuju rumah sakit Angkatan Laut. Kala itu ia pergi tak sendiri, ia ditemani oleh beberapa saudara dari Nova. Sesampainya di sana, mereka melihat sepeda motor milik Nova terparkir di halaman rumah sakit itu. Namun Simon berbeda. Pandangannya kala itu tertuju pada sebuah sepeda motor yang kala itu ia kenal. Ya tepat, Simon mengenali sepeda motor Adibu, Yamaha Jupiter hitam. Motor itu ternyata ada dan terparkir di rumah sakit. Pihak keluarga Nova yang khawatir segera mencari informasi tentang kabar itu. Apakah ada Nova di rumah sakit ini? Dan singkatnya benar saja, keluarga yang tahu Nova telah tiada tentu histeris dibuatnya. Mereka tak menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhirnya mereka melihat Nova. Simon sempat bertanya kepada petugas IGD siapa yang mengantar korban ke rumah sakit. Dari keterangan petugas rumah sakit, saat itu ia mengatakan yang mengantarkan korban ke IGD adalah seorang pria yang mengaku bernama Adi. Merasa ada yang janggal dengan kejadian yang menimpa Nova, Simon bersama adik Nova yang bernama Johnny langsung saja pergi ke Polsek Alak untuk melaporkan kejadian tersebut. Polsek Alak yang menerima laporan itu langsung melakukan olah TKP. Dan singkatnya benar saja, di lokasi yang disebutkan menjadi tempat laka lantas terjadi penuh dengan kejanggalan dan rekayasa. Dan untuk membuktikan penyebab pasti meninggalnya Nova, tubuh Nova kemudian dilakukan pemeriksaan secara otopsi. Setelah hasilnya rilis, terungkaplah penyebab meninggalnya Nova. Hal itu dikatakan bahwa Nova kehilangan nyawanya berkat luka di bagian kepalanya akibat hantaman benda tumpul. Dalam pemeriksaannya, polisi yang curiga dan mendapati bukti-bukti yang ada akhirnya berdasarkan temuan di lapangan dan keterangan dari para saksi, Adibu pun dinyatakan sebagai tersangka. Dalam proses interogasi yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, dikatakan bahwa Adibu mengaku sakit hati karena ia dimaki-maki oleh korban. Dan karena takut perbuatannya ketahuan orang lain, akhirnya Adibu memiliki ide untuk bersandiwara seolah-olah korban mengalami laka lantas. Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kupang melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 13 tahun kepada Aldit Renaldo Ontero alias Adibu. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.